Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam tata kelola administrasi, yaitu metode penyimpanan arsip. Arsip merupakan sumber informasi yang bernilai tinggi bagi lembaga karena di dalamnya tersimpan data, keputusan, serta jejak administrasi yang berguna untuk pembuktian dan perencanaan. Namun, banyak instansi yang masih menghadapi kendala dalam menata arsip. Akibatnya, dokumen sering sulit ditemukan bahkan hilang. Oleh karena itu, memahami berbagai metode penyimpanan arsip menjadi langkah penting untuk menciptakan tertib arsip dan efisiensi kerja. Penyimpanan arsip dapat diartikan sebagai proses menata, menempatkan, dan memelihara arsip agar mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Tujuan utamanya bukan hanya menyimpan dokumen, tetapi mengelola agar arsip tetap utuh, aman, dan dapat diakses dengan cepat. Dalam praktiknya, penyimpanan arsip bisa dilakukan secara manual, misalnya dengan map, rak, atau lemari, maupun secara digital dengan sistem komputer. Prinsip dasar penyimpanan arsip adalah cepat ditemukan, mudah digunakan, dan aman disimpan. Dengan prinsip ini, pengelolaan arsip tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari manajemen informasi. Tujuan penyimpanan arsip ada beberapa hal penting. Pertama, untuk menjamin arsip tersimpan secara rapi dan aman, sehingga tidak rusak atau tercecer. Kedua, untuk memudahkan pencarian kembali saat arsip dibutuhkan, baik untuk keperluan audit, laporan, maupun penyusunan kebijakan. Ketiga, agar pekerjaan administrasi menjadi lebih efisien dan hemat waktu. Keempat, dengan sistem penyimpanan yang baik, proses pelayanan publik juga menjadi lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, penyimpanan arsip bukan sekadar tugas staf tata usaha, tetapi bagian penting dari peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Metode abjad merupakan cara penyimpanan arsip yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Arsip disusun berdasarkan urutan huruf pertama dari nama orang, lembaga, atau organisasi. Misalnya, surat dari Kementerian Agama disimpan di bawah huruf K, sedangkan dari Badan Kesbangpol di bawah huruf B. Kelebihannya, metode ini mudah diterapkan tanpa memerlukan alat bantu tambahan. Namun kekurangannya, jika jumlah arsip banyak atau nama-nama mirip, bisa menimbulkan kesalahan penempatan. Karena itu, metode abjad cocok digunakan untuk penyimpanan surat-surat umum di kantor dengan volume arsip yang tidak terlalu besar. Metode nomor menggunakan angka atau kode sebagai dasar penyimpanan arsip. Setiap arsip diberi nomor urut atau kode tertentu, misalnya 001 untuk surat masuk pertama, 002 untuk yang kedua, dan seterusnya. Kelebihannya, sistem ini menjaga kerahasiaan arsip karena tidak langsung terlihat dari nama pengirim. Selain itu, penataan menjadi lebih rapi dan efisien. Namun kelemahannya, pencarian membutuhkan daftar indeks yang memuat hubungan antara nomor dengan nama atau perihal surat. Metode ini biasanya digunakan di instansi besar atau lembaga yang menyimpan dokumen dalam jumlah sangat banyak dan bersifat rahasia. Metode wilayah digunakan jika arsip berhubungan dengan banyak daerah atau lokasi geografis. Dasar penyimpanannya adalah nama provinsi, kabupaten, atau kota. Misalnya, arsip dari Kabupaten Tanah Laut disimpan di bawah wilayah Kalimantan Selatan. Keuntungan metode ini, kita mudah melacak dokumen berdasarkan asal daerah, sehingga cocok untuk instansi yang memiliki jaringan wilayah kerja luas, seperti kantor kementerian, dinas provinsi, atau lembaga survei lapangan. Namun, metode ini memerlukan pemahaman struktur wilayah yang jelas agar tidak terjadi kesalahan pengelompokan. Misalnya, apakah arsip disusun berdasarkan provinsi terlebih dahulu atau langsung kabupaten? Metode kronologis menyusun arsip berdasarkan waktu penerimaan atau tanggal surat. Dokumen Januari disimpan terpisah dari Februari dan seterusnya sesuai urutan waktu. Metode ini sangat berguna untuk memantau perkembangan kegiatan seperti laporan bulanan, surat keluar, atau dokumen proyek.
Kelebihannya, kita dapat dengan mudah menelusuri urutan kejadian atau melihat arsip dalam konteks waktu tertentu. Namun, metode ini sulit digunakan jika kita tidak tahu tanggal pasti arsip yang dicari. Karena itu, biasanya metode kronologis digabungkan dengan metode lain, misalnya perihal atau nomor. Dalam metode subjek, arsip dikelompokkan berdasarkan isi atau topik surat. Misalnya, semua dokumen tentang kerukunan umat beragama disimpan di bawah kategori kerukunan, sedangkan surat tentang pendidikan madrasah disimpan di kategori pendidikan. Kelebihannya, sangat praktis untuk analisis isi dokumen karena semua topik sejenis dikumpulkan dalam satu tempat. Namun, kekurangannya kadang sulit menentukan kategori yang tepat jika perihal surat mencakup beberapa topik. Metode ini cocok untuk instansi yang banyak menangani bidang kegiatan atau program kerja yang berbeda-beda. Metode elektronik atau digital menjadi solusi modern dalam pengelolaan arsip. Semua dokumen disimpan dalam sistem komputer, aplikasi e-arsip, atau layanan penyimpanan awan seperti Google Drive dan Sirukun. Kelebihannya, arsip dapat diakses kapan saja, hemat ruang, dan pencarian jauh lebih cepat menggunakan fitur kata kunci. Namun, perlu diperhatikan keamanan data dan sistem backup agar arsip tidak hilang akibat gangguan teknis. Penyimpanan digital kini menjadi arah pengelolaan arsip modern, sejalan dengan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Sahabat arsip sekalian, berikut perbandingan 6 metode penyimpanan arsip: abjad, nomor, wilayah, kronologis, subjek, dan elektronik. Masing-masing memiliki dasar penyimpanan, kelebihan, dan kekurangan. Misalnya, metode abjad mudah digunakan tapi rawan kesalahan jika nama mirip. Metode nomor lebih rapi tapi butuh indeks. Metode elektronik cepat dan hemat ruang tapi butuh perlindungan data. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa tidak ada satu metode yang paling sempurna. Setiap metode punya karakteristik tersendiri, tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi. Dari seluruh metode yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa penyimpanan arsip harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter lembaga. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan sistem arsip yang efisien, aman, dan mudah ditemukan kembali. Dalam praktiknya, banyak instansi yang menggabungkan 2 atau 3 metode sekaligus. Misalnya, kombinasi metode subjek dan kronologis atau metode wilayah dengan nomor. Yang terpenting, setiap pegawai memahami sistem yang digunakan agar proses temu kembali arsip bisa berjalan cepat dan tepat. Demikian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.